Jambal. Rizky, Rizky ini, Rafa, biar nggak dingin. Itu. Jalan, jalan, jalan. Imamnya kok kecil ini. Baik, akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah, kita memohon ampunan, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya Allah lah yang memiliki hak untuk memberikan hidayah kepada umatnya, dan Allah tidak pilih kasih untuk memberi hidayah itu. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia pilihan, manusia mulia, manusia yang Allah takdirkan untuk menjadi nabi yang terakhir, sebagai penutup para nabi-nabi yang Allah beri amanah kepada manusia. Dan mudah-mudahan kita termasuk umat nabi yang nantinya mendapatkan syafaat beliau. Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kita sudah masuk bulan Ramadan, hari yang ke 20 atau 21 ya? 20 ya? 20 ya. Ada saudara kita yang kalau yang mengikuti pemerintah masuk 20, ada yang mungkin dari kalangan Muhammadiyah masuk yang ke 21. Mudah-mudahan nanti hari rayanya bersamaan ya, bersamaan. Walaupun ada lelucon saya puasanya ikut pemerintah, hari rayanya ikut Muhammadiyah, dapat bonus satu hari. Insya Allah tidak gitu ya. Insya Allah. Bapak Ibu sekalian, serta anak-anak, kalau sore hari bahasan kita adalah Sirah Nabawiyah. Sebenarnya kalau diikuti ya akan ada rasa kecintaan kita kepada Rasulullah. Pada saat kita cinta pada Rasulullah, secara tidak langsung kita sedang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan ibu-ibu mungkin kalau sore hari itu masak ya. Tapi bisa nanti mungkin Ustadz Fikri ya akan memberikan tayangan-tayangan walaupun mungkin suaranya kurang merdu didengar. Di kesempatan yang berbahagia ini kita ingin mencoba secara bertahap, dan mudah-mudahan ini nanti istiqomah yang kita sampaikan, yaitu kita membahas amalan 24 nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi luar biasanya agama kita ini semuanya ada tuntunannya. Al-Quran yang dikatakan di dalam surat Al-Baqarah ya, dzalikal kitabu la raiba fihi, itu kitab, itu Al-Quran, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak ada keraguan ya, tidak ada keraguan, dan itu tidak ada kadaluarsanya. Semua zaman ikuti. Berbeda dengan kitab-kitab yang kita yakini
Itu sesuai dengan zamannya. Ada kitab apa saja sebelum Al-Quran? Rizky? Ada Injil. Ada apa lagi? Ada Taurat, Zabur, ya, luar biasa. Jadi itu sudah tertutup, artinya sudah terwakili sekarang dengan Al-Quran. Sampai nanti yaumul qiyamah. Ya, sesuai. Gitu ya. Dan kita ingin di kegiatan hari ini, ya, kita ingin mendekatkan diri pada Rasulullah. Pada saat kita ingin, kalaupun mungkin anak-anak muda ini, dan ingin mencontoh dari sosok seseorang yang luar biasa, bukan Raffi Ahmad yang kita contoh, bukan. Atau mungkin siapa? Penyanyi yang disenangi? Inul? Atau mungkin sosok-sosok manusia, artis-artis yang saat ini, tidak. Tapi hanya Rasulullah. Pada saat kita ingin menjadikan pemuda sebagai teladan. Bayangkan, kemarin di Sirah Nabawiyah kita sudah belajar sampai Rasulullah didesain menjadi yatim dan piatu, gitu ya, yatim piatu, sampai ditinggal kakeknya menjadi pengembala, sampai umur 12 tahun, baru umur 12 tahun. Siapa umur 12 tahun sini? Mas Abdi umur berapa? 23? Oh, berapa? Paling 12 atau lebihnya. 12 tahun itu sudah diajari oleh pamannya berdagang. Umur 12 tahun. Ya. Pada saat kita ingin mencontoh, kita-kita yang sudah tua-tua, ya hanya Rasulullah yang patut dicontoh. Tuanya Rasulullah. Atau mungkin jika kita ini merasa fakir dan miskin, contohnya adalah Rasulullah. Rasulullah itu seorang kepala apa ya? Kepala negara ya. Bukan negara saja ya, dunia ya, umat, kepalanya umat. Ya, dari sisi materi, dari sisi kekayaan ya bisa jadi sama dengan orang-orang yang tidak memiliki harta. Tidak sedikit para sahabat yang pada saat itu mengalami kekurangan, lalu diajak Rasulullah, gitu ya. Pernah suatu saat seorang sahabat memegang perutnya, begitu. Setelah sholat, setelah itu ditanya, kenapa kamu, gitu ya. Walaupun sebenarnya Rasulullah tahu. Ya Rasulullah, saya sudah beberapa hari tidak makan, gitu ya. Oke, ayo ikut saya ke rumah, gitu ya. Pada saat sampai di rumah dan mengucapkan salam, assalamualaikum ya Aisyah, adakah sesuatu yang bisa kita berikan untuk sahabat kita? Sebentar ya Rasulullah, sebentar, masih sebentar. Lihat ya, ada tidak makanan di rumah? Ya Rasulullah, tidak ada satupun makanan yang bisa kita berikan kepada sahabat. Itu setingkat Rasulullah. Kalau kita sekarang, bentar, buka kulkas ya, buka kulkas, penuh gitu ya, penuh tempe yang tidak jadi dimasak di kulkas, apalagi nasi yang gitu ya. Kalau kemarin anak saya yang datang dibilang ibu, kayak orang kaya Yoli, kulkasnya penuh. Ah, orang kaya gak seperti ini, masak makanan-makanan yang kemarin dimasukkan semuanya, katanya gitu ya. Ya. Jadi orang miskin pun mau mencari contoh, ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Bahkan Rasulullah prinsipnya itu tidak ada yang tersimpan. Pernah suatu saat setelah sholat salam, cepat-cepat keluar Rasulullah. Sahabat pada kaget. Setelah itu kembali. Ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Saya lupa menyimpan uang, sedikit uang di bawah tempat tidur saya. Langsung disedekahkan. Seperti itu. Pada saat kita menjadi orang kaya, siapa contohnya? Ya Rasulullah juga. Rasulullah pun juga pernah kaya.
Masih ingat maharnya Rasulullah pada saat menikahi Siti Khadijah? Apa maharnya? Masih ingat Rizky? Rizka? Berupa apa? 20 ekor unta. Maharnya 20 ekor unta muda. Ya, berapa harganya satu ekor unta? Ya, nanti kita tanya browsing ya. Berapa itu? Tinggal ngalikan 20. Ya. Jadi orang miskin mau contoh Rasulullah mau mencontoh seseorang, menteladani ya Rasulullah. Kita yang saat ini kaya yang mau mencontoh seseorang ya Rasulullah gitu. Semuanya Rasulullah. Begitu juga dengan pada saat kita ingin mencontoh perilaku, akhlak tentang perdamaian, tentang interaksi dengan tetangga, interaksi dengan orang-orang yang di sekitarnya. Ya Rasulullah contohnya. Bahkan bagaimana kita mau berinteraksi dengan orang-orang non-muslim pun, itu Rasulullah juga mencontohkan. Jadi semuanya ada, gitu ya. Makanya kita ini bersyukur. Bersyukurnya oleh Allah ditakdirkan ya masuk dalam agama Islam. Bersyukur sekali. Karena di agama Islam itu lengkap pokoknya, lengkap. Ya, pernah saya sampaikan. Agama Islam itu semuanya didasari oleh kalimat-kalimat thayyibah. Setiap aktivitas diawali dengan doa. Makanya ada wallahualam ini sebuah gurauan ya, sebuah gurauan. Jadi ada dua setan ketemu gitu ya. Kemarin pernah saya sampaikan di rumahnya siapa itu, Rafa, pada saat sunat itu tadi ya. Disampaikan dua setan itu. Wih, kamu kok gemuk sekali gitu ya. Iya. Loh, kamu kok kurus gitu. Iya. Kenapa kok bisa gemuk? Iya, saya menggoda orang-orang yang setiap melakukan sesuatu tidak pernah berdoa. Sehingga aku pada saat mereka makan makanan tanpa berdoa, apalagi menggunakan tangan kiri, maka disitulah saya ikut serta makan. Setelah makan, di situ ada tulangnya. Pada saat membuang tulang, dia tidak membaca basmalah, maka tulang itu sebagai makananku. Pada saat aku mau ke kamar mandi, tidak pernah doa, pokoknya melebu gitu ya, apalagi yang kebelet misalnya, tidak sempat doa, ya disitulah setan. Tapi yang kurus bagaimana? Iya, saya mendampingi menggoda anak-anak yang soleh dan soleha ini. Setiap mau makan berdoa, sehingga aku mau ngampung tidak bisa. Bahkan seseorang yang mau masuk atau ruangan yang mungkin baru ditinggalkan, dia pokoknya masuk tidak mengucapkan salam, ya disitulah jin kerasan. Tapi bagi orang-orang yang terbiasa masuk ruangan rumahnya yang baru ditinggalkan mengucapkan salam, maka jin yang ada di rumah itu mengabarkan kepada jin-jin yang lain, wahai jin-jin yang lain, hari ini, malam ini tidak ada tempat lagi untuk kita bernaung di rumahnya si fulan. Nah, itu luar biasanya agama Islam, lengkap, apapun semuanya ada doanya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mungkin bahasan hari ini, pagi hari ini sekilas saja sebagai mukaddimah. Yang jelas di dalam firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallahu katsira. Yang artinya demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contoh teladan yang baik, yaitu bagi orang yang senantiasa mengharapkan ridha Allah dan balasan baik di hari akhirat,
serta dia pula menyebut dan mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya dalam kondisi susah maupun dalam kondisi senang. Contohnya pada Rasulullah, pada saat kita galau, kita mencoba apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat mengalami kegalauan. Loh, apakah Rasulullah pernah mengalami kegalauan? Rasulullah itu manusia biasa, terutama kesedihan yang luar biasa pada saat ditinggal oleh istrinya Siti Khadijah dan pamannya, yaitu siapa pamannya? Abu Janda atau Abu siapa? Abu Thalib. Abu Thalib pamannya, ya. Abu Thalib pamannya, sedihnya luar biasa itu, kegalauan. Tapi Allah hibur dengan peristiwa Isra Mi'raj. Dihibur, itu Allah menghibur itu, ya, menghibur. Perjalanan Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa sebagai Isra-nya, Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu sebagai dasar yang akan kita pelajari. Di dalam surat Al-Qalam juga Allah menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin adzim. Demi sesungguhnya kamu ya Rasulullah mempunyai akhlak yang amat mulia. Jadi Bapak Ibu sekalian serta anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, contoh kita adalah, teladan kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kemana-mana. Kalau ke sesama itu cari. Kalau yang sesama itu memiliki dasar keilmuan agama yang baik, nggak apa-apa minta nasihat. Ya, curhat. Ya, nggak apa-apa. Jika kita tidak mengetahui. Ya, jangan malah dipasang di status, tidak menyelesaikan masalah, malah kadang memperkeruh masalah, gitu ya. Habis ada bentrok sama tetangga, dipasang di status, tetangganya membaca, akhirnya sama-sama sakit hati. Ya, tidak seperti itu. Tapi kembali kita pada Rasulullah. Ketik saja sekarang, ya. Tapi kalau memang masalahku, cari orang yang memang pantas untuk kita mintai nasihat yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Insya Allah semua permasalahan, segala sesuatu itu Allah dan Rasulnya akan mencarikan jalan. Secara singkat, mungkin hari ini saya akan membacakan hanya beberapa hadis saja. Nanti akan kita mulai dari saat Rasulullah bangun tidur, gitu ya. Bangun tidur. Apa perlu disampaikan riwayat dari Rasulullah? Atau mungkin di sore hari itu aja ya, akan kita pelajari. Baik. Sunnah ketika bangun daripada tidur. Ya. Wa idza qama qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Doa kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun daripada tidur, baginda akan membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali. Jadi tidur kita itu dianggap mati, begitu ya, dimatikan sejenak oleh Allah. Selepas mematikan kami dan kepadanya tempat kami kembali. Tapi sekarang banyak yang kadang lupa ya, kalau bangun tidur. Biasanya yang dicari apanya dulu? Gini-gini ya. Gini gitu ya. Ya, insya Allah itu hanya 1, 2, 3 aja ya.
Insya Allah kita tidak termasuk. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan? Menyapu muka dan membaca 10 ayat terakhir daripada surat Ali Imran. Ini mungkin terlalu berat buat kita ya. Ya, 10 ayat. 10 ayat. Yang mana itu? Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina. Itu sampai 10 ayat. Ya, kita anu aja, mungkin sederhana yang tadi alhamdulillahilladzi sambil mengusap mengusap muka kita, itu cukup ya, cukup. Itu kalau bacaan itu ya lumayan, itu berapa ayat itu, 10 ayat ya, dan itu panjang-panjang gitu ya, dan tidak biasa kita baca ya. Tapi mungkin seandainya ada kesempatan nanti dilihat di surat Ali Imran, ayatnya ayat 190. Surat Ali Imran, bukan Al Imran ya, Ali Imran ya, Ali Imran, keluarga Imran. Tuh. Lalu yang berikutnya membasuh tangan. Membasuh tangan. Apabila seseorang itu bangun daripada tidur, basuhlah tangannya terlebih dahulu sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Bejana itu apa? Tempat air gitu ya, ketika dia berwudu. Ini karena seseorang tidak mengetahui di mana tangannya berada ketika dia tidur. Garuk-garuk sini, lalu garuk-garuk sini gitu ya, kan nggak tahu, nggak sadar orang tidur itu. Makanya diharapkan membasuh tangan setelah muka, setelah itu membasuh tangan. Baru diperbolehkan kan ada wudu ada yang pakai langsung di bak begitu ya, kan adanya seperti itu. Kalau kita mungkin terbiasa dengan keran yang mengalir, itu lebih aman gitu ya, lebih aman. Itu hal-hal remeh ya, hal-hal remeh. Lalu yang berikutnya bersiwak. Kalau sekarang sudah diganti sogok gigi. Kok sogok gigi? gosok gigi ya, gosok gigi itu ya. Ini ada hadisnya semuanya ya, ada hadisnya semuanya. Lalu mungkin yang biasa bersiwak tadi itu ya, monggo dengan bersiwak sudah cukup. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat bangun tidur. Ini sampai jam berapa Ustaz Fikri? Saya khawatir ini waktunya tidur ke segini. Oh iya, jam 7. Padahal saya ingin jam 9 ini berakhir ini. Saya tambahkan satu ya, satu saja. Artinya satu aktivitas gitu ya. Membaca doa masuk dan keluar dari mana? Dari kamar mandi. Ada yang sudah hafal? Akbar sudah hafal? Masuk kamar mandi? Iya, masuk kamar mandi. Hafal? Ya. Apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memasuki kamar mandi, baginda berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Sudah tahu artinya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada setan jantan dan setan betina. Ternyata setan ada jantan dan betina ya. Iya, karena beranak pinak gitu ya. Ada setan jantan dan setan betina. Apalagi kalau di dalam surat An-Nas itu minal jin wan nas. Setan itu dari golongan jin dan manusia. Ya. Jadi ada golongan jin jantan dan betina. Lalu apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kamar mandi, Rasulullah berdoa. Ada yang paling singkat, gitu ya. Ada yang paling singkat, Ghufranaka.
Singkat ya, ghufronaka. Apa? Memohon ampunannya. Ghufronaka. Kalau yang paling panjang apa? Hafal? Anak-anak hafal? Keluar dari kamar mandi? Saya sampai lupa ini. Ghufronaka itu paling singkat ya. Ya. Baik. Itu mungkin sebagai beberapa dasar. Nanti insya Allah yang paling banyak itu kita akan membahas bab tentang muamalah sesama, itu paling banyak ya, paling banyak. Dan mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang berupaya maksimal mencontoh apa yang dicontohkan oleh beliaunya. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.